الفاتحة. Hadis nomor berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Warawahu, dan telah meriwayatkan hadis tersebut Ibnu Majah min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa lafdhu, dan lafadznya hadis. Qal Abu Hurairah mengatakan, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man jaa masjidi hadza, barang siapa yang datang ke masjidku ini, masjid Nabi, masjid Madinah, lam ya'tihi illa li khairin, dia tidak mendatangi masjidku kecuali untuk suatu kebaikan, yata'allamuhu, yang dia mempelajarinya, untuk mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkannya, fahuwa, maka orang tersebut bimangzilatil mujahid, di posisinya orang yang berjuang fi sabilillahi, di jalannya Allah. Ini orang-orang yang ngajar atau ngaji, itu sabda Nabi, bimangzilatil mujahid fi sabilillah, di posisinya orang yang berjuang di jalannya Allah. Amalannya dilipatkan, lipat-lipat minimal 700 kali, sampai kelipatan yang hanya Allah yang tahu. Dan ini menunjukkan bahwa di antara isinya Masjid Nabawi itu adalah majelis belajar atau mengajar. Diceritakan dalam kitab Manhal Al-Latif, Al-Manhal Al-Latif, pelajaran kelas 6 itu, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW keluar dari rumah beliau, yang memang rumah beliau itu gandeng dengan masjid. Beliau melihat di Masjid Nabawi ada 2 majelis. Satu majelis ilmu, satunya majelis zikir. Maka Nabi bergabung dengan majelis ilmu. Kenapa? Kata pemahaman sebagian ulama, karena dari ilmu bersumber semua kebaikan. Kebaikan terpentingnya adalah iman, kemudian amal-amal yang benar untuk dilaksanakan, perbuatan-perbuatan yang buruk untuk ditinggalkan. Maka kita sebagai pelajar agama harus berkeyakinan bahwa yang telah memproduksi kebaikan itu awal mulanya adalah wahyu dari Allah yang disampaikan kepada para anbiya. Ilmu yang terpenting adalah al-fiqhul akbar, yaitu ilmu tauhid, ilmu mengenai akidah. Kemudian al-fiqhul azhar, ilmu mengenai syariah. Kewajiban untuk dilaksanakan, kemungkaran untuk ditinggalkan, hal-hal yang hukumnya sunnah untuk diusahakan dilengkapi. Yang terpentingnya dalam wahyu itu adalah kurikulum lengkap, namanya kurikulum ketaatan kepada Allah, Islam. Maka kalau orang itu memahami Islam itu apa toh? Satu pemberitahuan, ini loh hal-hal yang diridhai Allah. Ketaatan pada Allah ini bentuknya begini, ini dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalat ma'asyarat dan akhlak. Maka Islam itu untung semua karena isinya ketaatan pada Allah. Taat dalam melaksanakan
kewajiban atau taat dalam meninggalkan kemungkaran. Islam itu yang terpenting adalah tiang-tiangnya Islam. Tiang-tiang Islam namanya rukun Islam 5. Pertama kali keyakinan, syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Itu urutan terpenting itu harus paham selepas akidah, sholat, zakat, puasa, haji. Nah kalau dakwah Pak, gimana? Posisinya di mana? Dakwah itu artinya ngajak. Maka ngajak itu tergantung isinya. Jadi itu wasilah. Tergantung isinya. Yang diceritakan berdakwah dalam Al-Quran itu para anbiya. Terus yang diceritakan berdakwah dalam Al-Quran adalah iblis. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya iblis mengajak kelompoknya, pengikutnya supaya masuk neraka. Maka namanya wasilah tergantung muatannya. Bisa berpahala, bisa berdosa, bisa wajib, bisa salah, tergantung muatannya bagaimana. Dakwah itu seperti jalan ya. Tergantung yang dilewatkan jalan itu apa. Gitu. Jadi karena itu jalan, ya tetap aja jalan itu bukan yang lewat. Tetap posisinya adalah sebagai wasilah. Maka tidak akan pernah kamu temukan rukun Islam kemudian ada dakwah di situ, enggak ada. Dakwah itu wasilah. Maka ada perdakwahan di dunia Islam itu macam-macam. Ada dakwah Ahlussunnah, maka ini muatan kebenaran yang jadi perantara sampainya kebenaran dari dai-nya kepada mad'unya. Kalau isinya nyaci para anbiya, ini wasilah untuk memurtadkan umat. Kalau isinya adalah ngawur, ngajak orang untuk tidak bermadhab, maka wasilah untuk menjauhkan umat dari kebenaran syariat. Maka semua ajakan itu nilainya tergantung isinya. Maka orang tidak boleh bilang, Pak, doakan saya istiqomah dalam dakwah. Dakwah sing piye? Setan pun berdakwah. Nas Quran, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Maka kita sebagai pelajar harus jeli, dakwah itu wasilah. Tergantung yang ngisi dan tergantung isinya. Ada dua orang, ini namanya Abdurrahman. Ini namanya Alif. Ya, Abdurrahman Alif. Terus satunya lagi, nama kamu siapa? Uzair. Nah. Maka Alif itu menjadi perantara antara Abdurrahman dengan Uzair untuk Abdurrahman dijadikan mantunya Uzair. Maka namanya Alif itu ya tetap Alif, bukan Abdurrahman dan bukan Uzair. Dia hanya perantara. Yang mau nikah itu bukan Alifnya, Abdurrahmannya. Maka perantara itu bukan berfungsi selain perantara. Nah, maka dakwahnya Nabi kita, kul hadhihi sabili, inilah kesibukanku, ad'u ilallah. Dakwah ilallah itu yang dipuji. Tapi kalau setan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini mestinya keterangan itu harus jelas. Segala sesuatu yang wasilah ya dinamakan wasilah. Tidak boleh wasilah dinamakan satu hal yang mandiri. Karena itu memang berbeda. Coba kamu renungkan. Kalau kamu bisa nyalahkan ya nanti mari kita dialog lagi. Kan biasa. Ini seharusnya begitu itu.
Maka wasilah itu bisa tergantung isinya. Wa man jaa'a li ghairi dzalika, dan barang siapa datang ke masjidku untuk selain itu, selain untuk ngaji atau ngajar. Sementara di dalam masjid itu ada yang ngaji, ada yang ngajar. Yang mana ngaji dan ngajar itu adalah sarana untuk orang dapat ridhonya Allah, teori-teori supaya orang itu jauh dari murkanya Allah. Ringkesnya itu kalau ditampakkan itu adalah surga, bidadari, kenikmatan ini, kenikmatan itu. Tapi orangnya datang ke masjid tidak ikut ngambil, ya tidak ikut ngajar dan tidak ikut belajar, hanya lewat saja. Famhawa, maka orang yang datang ke masjid bukan untuk ngaji atau ngajar, bimangzilatir rajuli, seperti posisinya seseorang yang zuru ila mata'i ghairihi, yang dia melihat kepada barangnya orang lain. Teman-temannya pada dapat bidadari, surga, istana, macam-macam kenikmatan, dia hanya bagian delok tok, enggak ikut-ikutan. Akhirnya nanti ya rugi. Nah, seperti orang pergi ke pasar yang isinya macam-macam barang, dia enggak sebagai penjual, enggak sebagai pembeli, guys. Akhirnya bagian ngiler. Nah. Wa kharaja Tabarani, Imam Tabarani telah meriwayatkan bi isnadin la ba'sa bihi an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'ala 'abdun qatt, tidak pakai terompah seorang hamba pun, pakai alas kaki, sepatu, sandal. Nah, itu ya alas-alas kaki yang untuk perjalanan yang lama, tidak rusak-rusak, isi sandal, sepatu. Wala takhaffafa, dan juga dia tidak memakai khuf. Khuf itu ya penutup kaki, semacam kaos kaki tapi tebal, bisa untuk berjalan, enggak tembus air. Ini bukan kaos kaki ya mojah itu. Ya. Khuf ya khuf. Jadi dia melakukan perjalanan yang mungkin panjang itu pakai na'al, atau perjalanannya enggak terlalu jauh pakai khuf. Wala labisa thawban, dan dia tidak memakai baju pun fi talabi ilmin, untuk mencari ilmu. Sudah saya ceritakan sering bahwa ilmu itu yang layak dinamakan ilmu, hakikatnya kata banyak ulama adalah hanya ilmu agama. Karena diantara artinya ilmu adalah pengetahuan yang pasti, nggak ada kelirunya, dan itu hanya pengetahuan yang sumbernya dari wahyu. Kalau selain pengetahuan agama ini ada revisi, ada ganti lagi, salah penemuan dan sebagainya. Illa ghufirat lahu dzunubuhu, mesti akan diampuni untuknya dosa-dosa dia. Haitsu yakhtu, di waktu dia melangkah atabata dari atabah. Apa itu? Pintu rumahnya, daun pintu rumahnya, yang tempat daun pintunya. Ya, ketika dia keluar dari pintu rumahnya, itu aja. Begitu dia keluar, dosanya sudah rontok. Maka inilah yang dikatakan banyak ulama, kalau orang itu memang niat belajar ilmu agama beneran, mesti hatinya bersih, senengannya baik, jauh dari maksiat. Karena setiap berangkat tuh dosanya rontok. Kok ada pelajar agama di pondok kok tambah nakal? Ini mesti ada yang salah. Apa melakukan yang haram, atau gosok serandal temannya, atau makannya enggak ngawur, enggak karuan, atau hal-hal yang lain. Qauluhu, sabda Nabi, takhaffafa ma'nahu la bisa khuffahu, dia memakai khuf dia. Masya Allah, orang baca Quran tersendat-sendat dapat pahala. Pahalanya mujahadah dan pahalanya baca Quran. Orang ngaji itu jadi alim nggak jadi alim dapat pahala. Di orang ngaji itu nggak ada ruginya.
Mana dalilnya Pak? Ini yang mau kita baca ini. Andaikan kita ini di pondok itu enggak selesai, naudzubillah. Itu pun ada pahalanya, pernah dapat pahalanya thalabul ilm sekian lama. Baru berangkat tok loh. Itu sudah rontok dosanya. Lah kalau bertahun-tahun sampai 1 tahun, weh resik tenan. Itu kalau cari ilmu. Kadang-kadang memang di pondok enggak cari ilmu kok. Memusingkan pengurus, itu beda lagi. Wa kharaja Tabarani bi isnadi an Wathilah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba ilma, barang siapa mencari ilmu agama, fa adrakahu, maka akhirnya dia bisa mendapatkannya. Kata Allah, maka Allah akan tulis lahu untuknya kiflaini, 2 bagian minal ajri, dari pahala. Pahalanya nyari dan pahalanya dapat. Di orang alim itu berpahala terus. Ketika belajar berpahala, ketika dapat berpahala. Pahalanya double. Wa man talaba ilman, barang siapa mencari ilmu, falam yudrihu, kemudian dia tidak mendapatkannya. Ngaji ra paham-paham, itu sudah usaha nyari. Sampai boyong ra paham-paham. Apa mana? Kata Allahu lahu kiflan minal ajr, maka Allah akan beri untuk dia kiflan 1 bagian minal ajri, dari pahala, yaitu pahalanya ngaji itu. Al kiflu bi kasril kaf, huwa kiflu, itu an-nasib adalah bagian. La ilaha illallah.